Yang pada saat itu dipimpin oleh almarhum Pak Sugeng Sarto, kemudian berjalan 1 tahun belum menyepakati seluruh keinginan yang dicapai, kemudian dialihkan kepada saudara Yusuf Rizal. Ini proses berjalan dalam rangka, jadi waktu itu kita sepakat, dan saya secara pribadi selaku ketua umum, saya sudah menyampaikan bahwa periode kami yang akan kami tinggalkan adalah legacy. Legacy untuk menata SPSI ini ke depan yang lebih profesional, mandiri, dan modern. Bagaimana caranya? Hanya satu alternatif, merubah sistem, yaitu dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu berproses terus, kemudian kita sepakat 2019 masa bakti kita berakhir, maka kita akan lakukan kongres. Pada saat persiapan, yang kita semua pahami, sadari bahwa terjadi situasi extraordinary di bangsa kita, yaitu dengan COVID-19 ini. Begitu cepat meningkat, akhirnya kami komunikasi dengan seluruh stakeholder, terutama pemerintah. Berjalannya waktu, kemudian kita sudah tetapkan bahwa kita akan laksanakan kongres pada tanggal 15, 16, dan 17 Februari tahun ini. Kepanitiaan terbentuk, pada saat itu saudara Bibit sebagai steering komite, kemudian saudara Adlan OC dari pariwisata. Nah, mereka sudah berproses bekerja. Kami membuat surat ke Mabes Polri untuk memberitahu tentang kegiatan tersebut. Awalnya disepakati, kemudian mendisposisikan itu ke Polda Metro Jaya untuk melakukan koordinasi. Polda Metro Jaya melalui Interkam sudah koordinasi dan proses sudah berjalan, persiapan sudah matang. Tiba-tiba pada tanggal 12, tanggal 8 kami mendapat surat dari Kabag Interkam, Mabes Polri. Kemudian tanggal 10 kami menghadap seluruh panitia ke Kabag Interkam. Mereka menyampaikan bahwa sehingga kami lakukan pemberitahuan kepada seluruh stakeholder KSPSI. Kemudian kami melakukan rapat pleno menyampaikan hal tersebut. Nah, singkatnya dalam proses pembentukan ini, yang tadinya kami memberikan ruang, artinya kongres yang ke-10 ini, saya ingin selaku ketua umum, sekali lagi saya ingin untuk membuka satu ruang demokrasi yang lebih baik, lebih modern, bahwa dalam setiap kongres bukan kita hanya mencari yang kita cintai untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Itulah tujuan saya, dan ini sudah rampung. Dinamika berkembang pada saat itu, ada kurang lebih 4 atau 5 yang ingin mencalonkan diri. Antara lain saudara Yusuf Rizal, kemudian ada saudara Dedi yang dari Banten, kemudian saudara Jumhur Hidayat sendiri juga mencalonkan diri, kemudian ada Surya Batubara yang ingin mencalonkan diri. Waktu itu dalam proses dinamika yang berkembang, saya sepakat, kami semua sepakat bahwa tentang. Saya sampaikan pada saat itu, Pak Nyumbur, mindset ini nggak bisa Anda membawa mindset oposisi di dalam organisasi ini. Karena kami sejak 2014 yang lalu punya sikap yang jelas bahwa KSPSI di bawah kepemimpinan saya, kami sepakat untuk menjadi mitra subjek dengan pemerintah yang sah dalam proses pembangunan bangsa. Itu komitmen kita dan kita jaga berjalan sampai dengan ini hari. Nah, Pak Jumhur dengan teman-teman, apalagi kita lihat fenomena akhir-akhir ini dengan mulai Omnibus Law, kemudian ada JHT dan lain sebagainya, ada semangat perlawanan. Tapi semangat perlawanan secara demokrasi kami dukung. Kami dukung bahwa silakan, itu hak-hak kita. Tetapi kalau sudah mengarah kepada politik untuk against pemerintah, melawan pemerintah sebagai oposisi, itu kami larang. Nah, Pak Jumhur dalam situasi itu mulai membangun satu komunitas tersendiri yang dia melakukan perlawanan dengan mencoba untuk melegalkan kongres yang
kita sudah tunda itu pertama di Hotel Jasmine di Bogor, tetapi oleh Satgas Covid waktu itu membubarkan mereka. Dengan tanggal yang sama mereka turun ke Jakarta, kemudian memakai Hotel Golden Boutique dengan waktu yang relatif singkat, hanya 1 jam. Nah pada saat itu mereka mendeklarasi, saya masih berpikir positif karena saya anggap ini deklarasi calon ketua umum untuk mengikuti proses kongres, sehingga kami waktu itu tidak mengambil reaksi apa-apa karena memang hanya beberapa DPD, kemudian beberapa federasi ada mengikuti di situ, yang tidak lebih sebagai pendukung jumhur dengan beliau selalu memotivasi untuk agens, terutama soal JHT ini kan, sehingga ini menjadi motor alat motivasi bagi teman-teman. Tetapi ternyata hasilnya itu mereka mendeklarasikan dan mengklaim dialah ketua umum dengan seluruh perangkatnya yang melaksanakan kongres di luar daripada konstitusi. Itu kemudian kami mengambil sikap dengan beberapa hari terakhir ini rapat seluruh DPD dan DPP, maka kami sepakat untuk ini hari kita akan lakukan konferensi pers dan kita akan mengambil tindakan-tindakan tegas dengan kita sudah koordinasi dengan untuk mempersingkat waktu. Saya tidak akan lama, nanti pernyataan ini dibaca atau disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Umum Saudara Yusuf Rizal yang juga adalah Ketua Umum SPDI. Namun dalam audiensi tersebut terakhir pada tanggal 18 Februari tahun 2022 dengan Mabes Polri, institusi keamanan dan ketertiban merekomendasikan agar gelaran Kongres ke-10 KSPSI ditunda sementara dalam rangka merespon peningkatan signifikan COVID-19 khususnya varian Omicron. Pada saat yang sama, instruksi Mendagri nomor 19 tahun 2022 tentang PPKM level 3 dikeluarkan tanggal 16-17 Februari 2022. Berbagai alasan diajukan untuk melakukan penentangan, termasuk mencari-cari sumber rujukan ADART KSPSI yang sama sekali memiliki kekosongan konstitusi terkait bagaimana menyikapi wabah COVID-19 sebagai fenomena baru yang tidak dapat diabaikan. Pada tanggal 16 Februari 2022, sebagian unsur DPP, DPD dan DPJ maupun SPA menyelenggarakan kongres kilat. Tapi kalau kami sebut bukan kongres kilat, tapi ini adalah kongres liar dan makar. Dan memutuskan secara aklamasi Saudara Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum DPP KSPSI yang baru. Atas dasar penyelenggaraan tersebut, DPP KSPSI menyampaikan perihal sebagai berikut. Pertama, Kongres KSPSI yang memutuskan Saudara Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum DPP KSPSI secara aklamasi tidak sah dan ilegal, bertentangan dengan konstitusi organisasi maupun mekanisme organisasi, dan segala hasil keputusan kongres tersebut juga tidak sah dan ilegal. Kedua, penyelenggaraan Kongres ke-10 KSPSI pada tanggal 16 Februari 2022 di Jakarta merupakan pengabaian dan pelanggaran atas keputusan DPP KSPSI yang melakukan penundaan jadwal atas dasar kebijakan pemerintah dalam rangka merespon